Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Kesehatan dan Keselamatan Kerja pada Industri Tambang Batubara di PT Bukit Asam. Adapun anggotanya ada Salsabila Natania Putri dengan NIM 205134146, yang kedua ada Hikin Heristin dengan NIM 205131158, ini ketiga ada Syekh Ahmad Al-Khawlizauzi dengan NIM 205131165 dan saya sendiri Amanda Putri Rahayu dengan NIM 205131173. Adapun outlet pembahasan dari presentasi kami yakni yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada dasar hukum atau regulasi, yang ketiga ada K3 di bidang pertambangan batu bara, yang keempat ada tanggap darurat, dan yang kelima ada keterampilan. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman-teman saya. Penjelasannya pertama adalah latar belakang. Kesehatan dan keselamatan merupakan elemen yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehari-hari. Untuk menciptakan suatu karya dan hasil yang baik, aktivitas manusia perlu didukung oleh tubuh yang sehat, lingkungan yang bersih dan aman, serta kenyamanan pada saat melakukan aktivitas. Kesadaran akan kesehatan dan keselamatan dalam melaksanakan setiap pekerjaan atau aktivitas semakin lemah atau menurun. Hal ini mengakibatkan fokus kerja pada manusia berkurang, sehingga banyak mengakibatkan terjadinya kecelakaan kerja. Kemudian dasar hukum atau regulasi yang digunakan, yakni yang pertama ada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 1973, yang kedua ada Peraturan Menteri ESDM Nomor 26 Tahun 2018, yang ketiga ada Peraturan Menteri ESDM Nomor 46 Tahun 2016. Selanjutnya, kesehatan dan keselamatan kerja di bidang pertambangan. Pertambangan merupakan lokasi kerja yang memiliki aktivitas kerja seperti penggalian isi perut bumi, peledakan atau blasting, pengerukan, dan lain sebagainya. Dalam kegiatan tersebut memiliki risiko yang tinggi terhadap kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, kebakaran, longsor, ledakan, dan pencemaran lingkungan. Maka dari itu, setiap perusahaan wajib menerapkan prosedur K3 dalam perusahaannya. Dalam pelaksanaan K3 ini dibutuhkan sebuah sistem. Sistem tersebut bertujuan untuk mengatur daripada pelaksanaan agar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja ini diperlukan untuk meminimalisir kecelakaan kerja yang terjadi. Selanjutnya ada flowchart dari pertambangan batu bara. Yang pertama, langkahnya ada persiapan proses, lalu ada land clearing, selanjutnya ada pengupasan tanah pucuk, nanti ada pengupasan tanah penutup, dan melakukan pemboran peledakan. Selanjutnya ada peledakan, nanti dilakukan penggalian dan pemuatan, lalu setelah itu dilakukan pengangkutan hauling, selanjutnya dilakukan reklamasi, dan yang terakhir adalah monitoring. Selanjutnya ada analisis penerapan manajemen K3. Yang pertama ada penilaian resiko yang dimana meliputi identifikasi bahaya, tingkat resiko, dan pengendalian. Yang kedua ada kebijakan dan prosedur yang meliputi tanggung jawab, komunikasi, pelatihan, dan pemantauan. Dan ketiga ada pelatihan karyawan yang meliputi pemahaman karyawan terkait potensi bahaya, APD, dan sebagainya. Selanjutnya ada identifikasi bahaya yang meliputi resiko jatuh, bahan kimia, letupan, dan paparan debu. Lalu ada poin penggunaan APD yang meliputi helm, pelindung mata, pendengaran, dan sebagainya. Lalu ada poin pemantauan kinerja yang meliputi inspeksi dan audit lapangan. Selanjutnya ada poin komunikasi karyawan yang meliputi karyawan melaporkan kecelakaan dan sistem inisiatif untuk mendorong partisipasi dalam praktik K3. Selanjutnya ada poin penanganan insiden yang meliputi tindakan cepat dalam memberikan pertolongan pertama, mengamankan lokasi kejadian, dan mengambil tindakan. Dan yang terakhir ada evaluasi dan peningkatan yang meliputi mengidentifikasi kelemahan dan peluang perbaikan.
Yang selanjutnya yaitu ada tanggap darurat. Yang pertama itu ada evakuasi. Jika terjadi ancaman terhadap para pekerja, evakuasi harus segera dilakukan. Yang selanjutnya yaitu ada pemadam kebakaran. Kecelakaan kebakaran merupakan ancaman serius pada pertambangan batu bara. Tanggap darurat melibatkan penyiapan dan pelatihan personal dalam pemadaman kebakaran, pemasangan peralatan pemadam kebakaran, dan juga rencana evakuasi khusus untuk keadaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu ada pertolongan pertama. Di setiap lokasi yang ada di pertambangan batu bara harus disediakan fasilitas dan personil yang terlatih dalam memberikan pertolongan pertama. Hal ini mencakup penanganan luka, resusitasi kardiopulmoner atau CPR, dan pemulihan awal dalam keadaan darurat medis. Yang selanjutnya yaitu protokol keselamatan. Tanggap darurat juga harus menerapkan protokol keselamatan yang ketat, seperti penggunaan alat pelindung diri atau APD yang sesuai dengan peraturan pemeriksaan rutin terhadap peralatan, dan juga penilaian risiko secara teratur. Yang selanjutnya yaitu komunikasi darurat. Sistem komunikasi darurat ini harus tersedia di tambang batu bara, guna memastikan komunikasi yang efektif dalam situasi darurat. Komunikasi meliputi penggunaan radio, telepon darurat, atau jaringan komunikasi lainnya untuk menghubungkan para pekerja dengan personil tanggap darurat. Yang selanjutnya yaitu ada pelatihan dan juga latihan. Para pekerja harus terlatih dalam menghadapi situasi darurat seperti kebakaran, ledakan, atau keadaan darurat medis. Dan juga para pekerja harus diberi latihan evakuasi dan simulasi keadaan darurat juga harus dilakukan secara berkala. Dan yang terakhir yaitu ada pengawasan lingkungan. Tanggap darurat juga harus mencakup pengawasan lingkungan di sekitar area tambang batu bara. Hal ini melibatkan pemantauan kualitas udara, penanganan limbah, dan upaya untuk mencegah dampak negatif terhadap lingkungan. Selanjutnya adalah tanggung jawab pekerja. Sebagai pekerja di industri pertambangan, terdapat tanggung jawab penting dalam menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Berikut ada beberapa tanggung jawab pekerja dalam K3 pertambangan. Yang pertama, mengamati prosedur dan kebijakan K3. Kedua, menggunakan alat pelindung diri. Ketiga, melaporkan kondisi berbahaya. Keempat, berpartisipasi dalam pelatihan K3. Kelima, menerapkan prinsip ergonomi. Sertifikat atau keterampilan yang harus dimiliki oleh pekerja. Berdasarkan manajemen perusahaan, ISO 14001, ISO 45001, OHSAS 18001 atau ISO 45001, Responsible Delivery Concern, Concivity Free Gold. Keahlian untuk pekerja yang pertama Mine Safety Certificate, yang kedua Mining Skill Certificate, yang ketiga sertifikat pertolongan pertama, sertifikat penanganan bahan berbahaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan. Dan apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.